Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Slita Insani Pramono dengan NIM 2019 1050 1035 dan teman saya Lailaitul Fitriyah dengan NIM 2019 1050 1013 akan menjelaskan tentang pengembangan desa pariwisata sebagai sarana peningkatan ekonomi. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki iklim sejuk serta keindahan alam yang tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya pada wilayah desa yang masih memiliki kealamian yang masih terjaga dan pastinya bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Indonesia juga memiliki sebutan surga yang tersembunyi karena keelokan alamnya. Seiring dengan perkembangan media sosial, saat ini desa wisata menjadi objek wisata yang populer di masyarakat. Beberapa desa wisata bahkan sangat populer sehingga menghasilkan omset miliaran rupiah setiap tahunnya, sehingga menjadi desa mandiri. Maka dengan melihatnya banyak potensi yang ada, kami akan membahas ekonomi pariwisata khususnya pada bidang desa. Desa wisata. Ada beberapa definisi mengenai desa wisata. Salah satunya, menurut Windu 1993, desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata. Dan menurut Edward Inskip 1991 memberikan definisi desa wisata sebagai pedesaan di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Seiring di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Menurut Pariwisata Inti Rakyat, Hadi Wijoyo 2012 mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik di kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, yang memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. Misalnya atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Ada beberapa syarat untuk menjadi desa wisata. Yang pertama yaitu aksesibilitas yang baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan sarana transportasi. Yang kedua, memiliki objek-objek yang menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas, dan sejenisnya untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata. Yang ketiga, masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan terhadap desa wisata serta kepada para wisatawan yang datang. Yang keempat, keamanan di desa tersebut pastinya terjamin. Yang kelima, tersedia akomodasi, telekomunikasi, serta tenaga kerja yang memadai. Berikutnya adalah jenis objek wisata. Seiring dengan perkembangan desa wisata, muncul bermacam-macam jenis objek wisata yang memberikan khas tersendiri. Perkembangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta alasan dari rekreasi masyarakat. Berikut beberapa jenis objek wisata yang dikelompokkan berdasarkan alasan serta tujuan dari wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut. Yang pertama adalah objek wisata budaya. Perjalanan wisata budaya bertujuan agar memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengunjungi tempat lain, disertai mempelajari keadaan, kebiasaan, serta adat istiadat masyarakat. Yang kedua, objek wisata kesehatan.
Objek wisata kesehatan bertujuan agar para wisatawan dapat merasakan lingkungan sehari-hari demi tujuan kesehatan. Tak jarang objek wisata ini memberikan pelayanan berupa pijit atau lain hal sejenisnya yang bertujuan untuk kesehatan wisatawan. Saya Lailatul Fitriah akan menjelaskan kelanjutan tentang jenis objek wisata. Nah, itu yang ketiga adalah objek wisata piligrim, yaitu perjalanan wisata ke tempat ini sering dihubungkan dengan agama, sejarah, adat, dan kepercayaan wisatawan yang bertujuan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula bertujuan untuk memperoleh kekayaan yang melimpah. Kemudian, yang keempat adalah objek wisata bahari, yaitu objek wisata yang lebih didominasi oleh alam, khususnya laut. Wisatawan yang datang ke wisata bahari ini bertujuan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan alam. Kemudian materi yang selanjutnya, yaitu potensi ekonomi desa wisata. Beberapa desa di Indonesia berhasil menggerakkan perekonomiannya dengan menggali potensi desa wisata. Bahkan, ada desa yang dipikir tidak memiliki keunikan serta kekhasan sendiri, namun mampu menumbuhkan omset miliaran rupiah dalam setahun tanpa mengubah desanya menjadi sesuatu yang lain. Sejak dahulu, desa sudah memiliki potensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satunya adalah lokasi wisata yang menyajikan eksotisme yang menawan. Selain itu, ada kecenderungan pada masyarakat bahwa ketimbang menghabiskan waktu mengunjungi pusat keramaian kota, para wisatawan lebih memilih kawasan pedesaan menjadi destinasi wisata. Wilayah pedalaman juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan kesejukan, ketentraman, kesegaran, serta menjauhkan diri dari hingar-bingar kota. Maka dengan banyaknya potensi tersebut bisa mengundang adanya investor asing yang membuat usahanya di desa, sehingga akan menambah dana pemasukan daerah. Selain daripada itu, masyarakat sekitar juga akan merasakan banyak dampak positif lainnya, yaitu bisa membuka usaha di sekitar lokasi, seperti tempat parkir, toko oleh-oleh, bahkan penginapan. Berkembangnya desa wisata ini turut juga membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Sebab keberadaan menarik banyak pengunjung akan terus memperluas lahan pekerjaan, sehingga diperlukan banyak pekerja di dalamnya. Dalam hal ini, masyarakat desa bisa turut aktif dalam pemberdayaan dengan bekerja pada pariwisata tersebut. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pengembangan desa wisata. Potensi yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di era yang semakin maju, semakin banyak pula cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu desa. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata. Yang pertama, yaitu identifikasi potensi desa bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan. Potensi bisa bermacam-macam, meliputi flora, fauna, sosial kultur, masyarakat, maupun tradisinya. Kemudian, yang kedua, yaitu identifikasi permasalahan yang bisa menghambat potensi desa, mulai dari yang bersifat fisik maupun kependudukan. Mengidentifikasi masalah sejak dini akan mudah untuk menemukan solusinya. Kemudian yang ketiga, yaitu perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi, dan mengangkat potensi guna menjadikannya desa wisata. Komitmen ini menjadi dukungan terkuat untuk keberlangsungan desa wisata. Kemudian yang keempat, yaitu menyiapkan segala perangkat atau regulasi norma yang bertujuan untuk mengawal pembangunan desa wisata. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa, tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat pariwisata,
manajemen tamu atau pengunjung, serta inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan. Karena bukan hal mustahil jika sektor pariwisata bisa mengalami kejenuhan. Kemudian yang keenam, yaitu gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi desa, baik dari media konvensional maupun non-konvensional, seperti halnya internet. Kemudian yang ketujuh, yaitu belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Objek wisata desa menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Dengan kekayaan alam dan budayanya menjadi pendukung yang sangat berpengaruh. Melalui objek wisata desa diharapkan bisa menjadi peluang bagi pemerintah serta masyarakat untuk menumbuhkan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sisi positif lainnya yaitu dengan adanya desa wisata bisa menjadikan desa tersebut dapat dikenal khalayak umum. Kemudian desa wisata tidak terbatas hanya ada pada keindahan alam saja, tetapi bisa meliputi pada sosial budayanya yang sudah jarang ditemukan pada perkotaan. Di sisi lain, ada banyak faktor pendukung pembangunan desa, di mana tidak terjadi begitu saja dan memerlukan usaha yang kuat dari seluruh elemen desa dengan waktu yang tidak sedikit. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.